Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep tumisan yang enak banget, yang murah meriah banget. Kita akan bikin tumisan atau oseng buncis ya. Kita akan siapkan buncis, kemudian kita potong 2-3 cm. Kemudian setelah ini kita sisihkan. Setelah ini kita akan siapkan lagi bahan lainnya. Aku pakai tahu putih. Kalau misalnya Flavis nggak punya tahu putih, juga bisa pakai tahu kuning ataupun pakai tahu coklat. Kemudian kita akan potong kotak-kotak. Setelah ini kita sisihkan. Kemudian di sini aku juga mau tambahkan kedelai, kecambah delai maksudnya. Kalau nggak ada kecambah delai juga bisa pakai kecambah kacang hijau, itu juga enak banget. Kemudian di sini kita akan siapkan bumbu irisnya. Di sini kita siapkan bawang bombay. Kemudian setelah ada bawang bombay, di sini karena aku maunya pedas, jadi ya mau aku tambahkan cabai rawit. Ini juga akan kita potong tipis-tipis. Kalau misalnya Flavis nggak mau pedas, Flavis bisa pakainya cabai merah besar ataupun cabai merah keriting kayak gini, itu juga nggak apa-apa, nggak akan terlalu pedas banget ya. Kemudian setelah ini kita akan siapkan lagi, aku pakai bawang putih. Ini bawang putihnya juga cuman kita iris tipis-tipis. Kemudian di sini juga aku mau tambahkan lagi brambang atau bawang merah ya. Kemudian kita akan iris tipis-tipis juga. Pokoknya resep kali ini simple banget deh. Bumbunya tuh cuma diiris-iris aja, nggak perlu ngulek, nggak perlu blender, nggak perlu numbuk-numbuk, wis yang praktis-praktis aja. Kemudian di sini kita akan sisihkan. Kita langsung siapkan wajan, beri minyak, langsung kita gongsong semua bumbunya jadi satu aja. Kita akan gongsong sampai nanti aromanya harum banget. Nggak usah sampai terlalu coklat ya, asal udah wangi aja udah cukup. Kemudian di sini kita akan cemplungin langsung pertama-tama tahunya, kemudian kita akan aduk-aduk nih, jangan langsung dimasukkan semua bahan lainnya ya. Jadi biarkan tahunya matang dulu, terus nanti kayak ada goreng gitu istilahnya. Kemudian kalau misalnya tahunya sudah agak coklat kayak gini, baru kita akan cemplungin buncisnya dan juga toge kedelainya. Kemudian di sini kita akan aduk-aduk. Nah, kalau sayur-sayuran gini kan masaknya udah nggak usah lama-lama Flavis, aduk-aduk sebentar. Nah, di sini aku tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya. Di sini kita akan tambahkan garam, gula pasir, kemudian penyedap rasa. Boleh juga pakai gula Jawa Flavis. Untuk penyedap rasanya sesuaikan aja dengan selera Flavis. Mau pakai micin, kaldu ayam, kaldu jamur, kaldu sapi, itu disesuaikan aja dengan seleranya Flavis. Kemudian ini akan kita aduk-aduk. Nah, ini hasilnya, ini sudah mateng. Sayuran juga masih hijau, masih cantik banget, masih krius-krius. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan langsung sajikan di meja makan. Ini enak banget, nanti kita maam pakai nasi anget. Aku tuh suka banget lauk ini tuh, maamnya pakai tempe atau tahu bacem. Rasanya enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep tumisan usus. Ini nanti rasanya enak banget. Walaupun tampilannya kayak elek, tapi rasanya tuh enak banget. Pertama-tama di sini kita akan siapkan ususnya. Tadi ususnya udah aku cuci bersih banget. Terus setelah dicuci bersih kita akan rebus. Di sini ngerebusnya tambahin garam, terus tambahin daun salam. Kemudian kita akan rebus. Ini kan tadi airnya mendidih, terus kita cemplungin ususnya. Kemudian kita biarkan mendidih lagi dan kita akan rebus kurang lebih 5-6 menit aja udah cukup. Kemudian setelah ini kita akan angkat dan kita akan sisihkan. Nah, ini masih aku cuci sekali lagi Flavis. Jadi begitu selesai diangkat, ini langsung disiram dengan air panas, cuci lagi, bilas. Kemudian setelah ini kita akan potong-potong. Tadi kan masih panjang-panjang. Ini aku potong-potong bagian jadi kecil-kecil. Kemudian setelah dipotong-potong, ini akan kita sisihkan. Nah, kita akan siapkan lagi bahan lainnya. Di sini aku pakai tempe. Nah, ini tempenya kalau bisa Flavis, ini tempe kemarin atau rodok semangit. Ini nanti rasanya enak banget. Ini tempenya aku siapkan 2. Ini Flavis bisa lihat ya, ini tempenya itu udah nggak terlalu seger banget. Ini nanti yang akan bikin rasa masakannya itu jadi ada aroma gimana gitu. Itu bikin enak banget. Ini tempenya akan aku potong menjadi bagian kecil-kecil. Aku potong kotak-kotak. Flavis juga bisa, mau panjang-panjang juga boleh. Pokoknya seleranya Flavis aja di rumah. Kemudian setelah kita potong-potong, ini akan kita sisihkan dan kita akan siapkan bumbu-bumbunya ya. Pertama-tama kita akan siapkan bumbu irisnya. Di sini aku pakai brambang atau bawang merah. Kemudian ini kita potong tipis-tipis. Setelah ini kita akan siapkan lagi. Di sini ada cabai merah keriting, boleh juga pakai cabai merah besar. Atau boleh juga Flavis tambahin cabai rawit nih. Kayak aku hari ini aku tambahin cabai rawit supaya nanti tumisannya pedes terus gurih gitu.
Kemudian setelah ini kita akan tambahkan lagi bawang putih. Dan ini bumbunya cukup kita iris, nggak perlu ngulek, nggak perlu blender, wis yang praktis-praktis saja. Kemudian setelah ini kita akan langsung siapkan wajan, kita akan beri minyak. Kalau sudah panas kita tumis terlebih dahulu bawangnya. Kemudian setelah ini kita akan cemplungin cabai-cabeannya dan juga bawang putihnya. Kemudian setelah ini kita akan gongsong lagi sampai nanti aromanya harum banget. Baru setelah ini kita akan langsung cemplungin tempenya. Tempenya ini kan kita aduk-aduk dulu, jangan langsung dimasukin ususnya ya, kita wolak-walik dulu tempenya sampai nanti agak kering. Baru kita akan cemplungin ususnya. Kemudian ini kita akan aduk-aduk, biarkan semua bahan dan bumbu tercampur rata seperti ini. Kemudian di sini kita tambahkan lagi bumbu, ada garam, gula, boleh pakai gula pasir, boleh juga pakai gula merah. Kemudian tambahkan air, boleh juga tambahkan penyedap rasa sesuai dengan seleranya Flavis. Kemudian ini akan kita masak lagi sampai nanti airnya asat dan rasanya enak banget seperti ini. Ini sudah mateng, aromanya itu harum banget, rasanya juga enak banget. Sekarang gak usah lama-lama lagi, kita akan siapkan di meja makan ya. Ini cocok banget kita maem pakai nasi anget. Rasanya kalau udah maem kayak gini tuh udah nggak perlu lauk lain lagi. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep tumisan selada air. Ini enak banget, resepnya juga simpel banget. Aku tuh suka banget sama selada air, jadi mau diapain aja enak. Ditumis enak, dibikin pecel enak, dibikin keluban, mama pakai sambal terasi juga enak. Dibikin lalapan mentah-mentah kayak gini aja, rasanya udah enak banget. Nah ini akan kita potong-potong, kemudian setelah ini kita akan siapkan untuk bahan-bahan lainnya. Di sini aku pakai toge. Dah toge sama selada air aja, rasanya udah enak banget. Kemudian sekarang kita akan siapkan bumbu-bumbunya. Nah untuk bumbu-bumbunya aku bener-bener pakai bahan yang seadanya. Ini kita pakai bawang putih, kemudian di sini aku siapkan lagi cabai keriting. Kalau misalnya Flavis nggak punya, boleh cabai besar, ataupun Flavis misalnya mau lebih pedas lagi, boleh ditambahkan cabai rawit sesuai dengan seleranya Flavis di rumah ya. Kemudian ini kita potong-potong. Setelah dipotong-potong, kita akan sisihkan dan kita akan siapkan lagi wajan. Ini wajannya kita akan beri minyak secukupnya. Kalau sudah panas kita langsung gongsong bawang dan juga cabenya sampai nanti aromanya harum banget. Nah setelah aromanya harum, di sini kita akan langsung cemplungin selada airnya. Nah ini kemudian kita akan aduk-aduk. Nah bagi Flavis yang belum pernah nyoba resep ini, jadi kalau selada air itu kan cepet banget matengnya Flavis, jadi masaknya itu nggak usah lama-lama, cukup kita aduk-aduk, itu nanti sebentar banget mateng. Nah aku juga mau kasih tahu ke Flavis di rumah kenapa sih hari ini aku bikin resep tumisan selada air. Jadi ceritanya tadi pagi aku habis sarapan di warung makan nasi rames, sekalian pergi ke pasar, terus ada lauk kayak gini Flavis. Terus aku langsung kepikiran aku juga mau bikin tumisan kayak gini untuk Flavis di rumah, karena memang rasanya tuh enak banget, jadi seger gitu. Terus bumbunya juga sederhana banget, jadi cuman kalau aku bilang masakan cemplang-cemplung sereng mateng gitu doang Flavis. Nah ini kalau misalnya sudah setengah mateng, kita akan masukkan togenya, kemudian tambahkan lagi garam. Nah di sini supaya lebih seger lagi, aku mau tambahkan tomat. Nah kalau togenya udah masuk, ini wis cuman osang-oseng sebentar, habis itu ini nanti langsung kita angkat. Nah tumisan selada air ini Flavis ini enak banget, nanti kita maknya pakai nasi anget. Terus habis itu telur dadar itu dikasih daun bawang sedikit. Terus habis itu ada tempe goreng sereng, tapi tempe goreng serengnya itu gorengnya jangan tipis-tipis Flavis, jangan gendut-gendut. Terus habis itu nanti di garis-garis tengahnya itu bumbunya itu cuma bawang putih sama garam aja. Itu digoreng sereng enak banget, itu cocok banget kita makan pakai tumisan model kayak gini. Nah sekarang gak usah lama-lama lagi, kita akan sajikan di meja makan ya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep tumisan pare yang sederhana banget tapi rasanya enak banget. Kebetulan tadi tuh waktu di pasar lihat pare tuh seger-seger banget, makanya aku langsung beli dan aku mau bikin resepnya untuk Flavis di rumah. Ini bagian dalam parenya kita buang ya. Nah di sini aku mau potong tipis-tipis. Nah kalau aku masak pare itu lebih suka yang masih ada rasa pahitnya Flavis. Jadi
nanti aku nggak melalui proses yang kayak diremut pakai garam. Itu aku nggak mau pakai proses itu karena aku masih pengen ada rasa pahitnya di pareknya. Tapi kalau misalnya Flavis suka dengan pare tapi nggak mau ada rasa pahitnya, boleh pakai proses itu. Kemudian setelah ini kita akan tambahkan lagi bahan lainnya. Aku pakai tahu kuning Flavis. Kalau misalnya Flavis nggak ada tahu, juga bisa ganti pakai tempe, tempe yang semangit ataupun tempe yang belum terlalu jadi. Itu nanti rasanya enak banget. Kemudian untuk bumbunya, di sini kita siapkan cabai merah keriting, kemudian cabai merah besar. Ini kita potong tipis-tipis ya. Karena aku mau lebih pedas lagi, jadi aku mau tambahkan cabai rawit. Ini nanti Flavis bisa pakai, boleh enggak ya. Kalau misalnya pedas, mau pedas boleh ditambahkan, kalau enggak juga enggak apa-apa. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi bawang putih. Selain ada bawang putih, kita juga akan pakai brambang. Ini juga akan kita potong tipis-tipis. Setelah ini kita sisihkan, kemudian kita akan siapkan wajan, beri minyak. Kalau sudah panas kita akan gongsong terlebih dahulu bawang dan juga brambangnya. Kemudian aduk-aduk sebentar. Setelah ini kita akan masukkan cabai merah, cabai hijau, plus jadi satu aja cemplungin. Kemudian setelah ini kita akan gongsong lagi sampai nanti aromanya harum. Oh ya, tambahkan lagi daun salam ya. Kemudian kita aduk-aduk lagi. Setelah ini kita akan cemplungin pareknya. Kemudian ini akan kita aduk-aduk sampai nanti pareknya rodok layu. Baru nanti kita akan cemplungin tahunya. Setelah tahunya masuk, di sini kita akan aduk-aduk sebentar. Nah, kita akan tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya Flavis. Di sini kita akan pakai garam cukupnya. Kalau penyedap rasa boleh. Kemudian gula Jawa atau gula pasir. Kemudian di sini aku mau tambahkan kecap manis sedikit dan juga saus tiram sedikit. Jadi biar nanti rasanya itu gurih banget. Kemudian ini akan aku tambahkan lagi sedikit air, nggak usah banyak-banyak, airnya sedikit aja. Kemudian setelah ini kita akan masak lagi sampai nanti mateng dan airnya asat. Ini walaupun warnanya nggak terlalu hijau banget, tapi ini rasanya enak banget Flavis. Nah, sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan langsung sajikan di meja makan. Ini akan kita makan pakai nasi yang anget, terus kalau ada tempe goreng sereng, wis jan, itu akan enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep tumisan kulit belinjo nih. Ini rasanya enak banget, apalagi kalau untuk sarapan. Jadi biasanya kalau Flavikasi pagi-pagi ke pasar, suka mampir ke warung nasi rames nih, itu suka ada lauk kayak gini. Rasanya itu enak banget. Terus kalau misalnya nasinya juga masih hangat, terus minumnya teh hangat, wis pokoknya enak banget. Ini kita siapkan kulit belinjonya. Setelah ini kita cuci bersih ya. Kemudian setelah ini kita tambahkan lagi, aku pakai kecambah kedelai. Ini yang nanti bikin rasanya juga tambah enak lagi. Selain itu di sini aku mau tambahkan juga tahu coklat ya. Kalau misalnya Flavis nggak punya tahu coklat, juga bisa pakai tahu putih ataupun tahu kuning juga nggak apa-apa. Kemudian ini kan kita potong kotak-kotak. Setelah kita potong-potong, ini akan kita sisihkan dulu. Kemudian setelah ini kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya ya. Sebenarnya bumbunya itu ya sederhana banget. Di sini kita akan siapkan cabai hijau yang besar ya, kemudian kita potong tipis-tipis. Setelah kita potong-potong, di sini aku mau tambahkan juga cabai merah yang keriting, boleh juga pakai cabai merah yang besar. Kemudian kita potong-potong juga. Nah, karena aku mau pedes, jadi aku mau tambahkan cabai rawit Flavis. Kalau nggak mau pedes, boleh di skip aja cabai rawitnya. Kemudian tambahkan lagi bawang putih. Ini bawang putihnya kita potong-potong juga. Setelah ini tambahkan lagi brambang. Ini brambangnya juga cukup kita potong-potong aja. Kemudian setelah ini kita akan sisihkan dulu dan kita akan siapkan wajan. Kemudian tambahkan minyak. Kalau sudah panas, masukkan terlebih dahulu bawang dan juga brambangnya. Kemudian setelah ini langsung masukkan cabai, tambahkan juga daun salam supaya aromanya jauh lebih harum lagi. Kita akan tumis lagi sampai benar-benar aromanya harum. Kemudian setelah ini kita langsung cemplungin semua bahan jadi satu, langsung cemplungin aja semuanya. Kemudian kita akan aduk-aduk. Nah, di sini masaknya memang agak lama Flavis, nggak seperti kita masak sayur-sayuran hijau-hijauan. Nah, di sini kita akan tambahkan lagi air. Kemudian tambahkan gula Jawa. Kalau nggak ada gula Jawa boleh pakai gula putih, nggak apa-apa. Tambahkan garam.
penyedap rasa kalau mau, kalau nggak pakai penyedap rasa juga rasanya udah enak banget. Kemudian setelah ini kita akan tutup dan kita akan masak pakai apinya yang sedang aja. Nah, kita wolak-walik. Kalau misalnya nanti dirasa sudah cukup matang, baru nanti kita akan matikan apinya. Nah, kalau di sini Fluffy kasih mau kuahnya itu rodok nyemek-nyemek gitu Fluffy, jadi nggak terlalu kering juga nggak terlalu basah banget. Nah, seperti ini aja Fluffy, ini sudah mateng, warnanya cantik banget ya, aromanya juga harum banget dan rasanya juga enak banget. Senajan masakan desa tapi rasanya enak banget. Sekarang kita akan langsung maem dengan nasi anget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy kasih mau bikin resep sambal kangkung. Jadi ini bukan tumis kangkung lagi Fluffies, jadi sambal kangkung. Jadi nanti sambal terus habis itu dikasih kangkung cemplungin situ sekalian. Jadi maem kangkungnya udah nggak perlu sambal lagi. Ini aku siapkan kangkungnya 2 ikat, maemnya masaknya itu sekaligus banyak karena nanti yang maem tuh banyak. Ini kangkungnya aku petik-petikin, Fluffies boleh rajang juga nggak apa-apa, boleh dibelah habis itu dirajang juga nggak apa-apa. Saya Fluffies saja, suka-sukanya Fluffies saja mau model gimana motongnya. Kalau aku sih kadang ya tak potong, kadang ya tak petikin kayak gini. Yang penting nanti pada saat cuci harus benar-benar dibilas berapa kali supaya benar-benar bersih. Kemudian ini sudah selesai dipetikin, kita akan cuci bersih dan kita akan siapkan untuk bahan sambalnya. Di sini aku pakai cabai rawit, kemudian kemiri, brambang, bawang, kemudian cabai merah. Jadi cabainya nggak cuma cabai rawit merah tapi juga aku kasih cabai merah keriting. Nah, ini akan kita haluskan, boleh juga diulek nggak apa-apa. Kalau pakai blender tambahin air ataupun minyak supaya lebih gampang untuk menghaluskannya ya. Kalau sudah halus, ini kita sisihkan. Kita siapkan wajan, beri minyak. Kalau sudah panas, kita akan tumis nih bumbu sambalnya. Kalau sudah masuk, kita kecilkan apinya. Jadi kita akan masak sampai nanti sambalnya benar-benar mateng dan juga tanek. Kemudian baru kita akan masukkan kangkungnya. Kalau kangkungnya sudah masuk, itu masaknya tuh nggak usah lama-lama karena kangkung itu sebentar banget sudah mateng. Jadi sambalnya itu harus dimatengin dulu, baru setelah itu kangkungnya masuk. Nah, sini habis bisa lihat warnanya cantik banget, warna merah sambalnya dan juga warna hijau kangkungnya. Nah, ini kan kita masaknya itu nggak usah lama-lama Fluffies. Jadi kalau kangkung itu sebentar sereng aja udah mateng, makanya tadi sambalnya biar mateng dulu. Setelah itu baru kita akan masukkan kangkungnya. Nah, ini kalau udah begini maknya itu udah nggak perlu pakai sambal lagi Fluffies, karena ini sudah kita aduk langsung dengan kangkungnya dan juga bareng sambalnya. Tambahkan lagi garam, penyedap rasa. Kalau misalnya mau tambahkan gula pasirnya sedikit aja. Atau pakai gula Jawa juga sedikit aja, nggak usah terlalu banyak ya. Kemudian ini akan kita aduk-aduk. Masaknya nggak usah lama-lama lagi, biar nanti pada saat kita maem itu warnanya itu masih hijau cantik dan masih krius-krius banget. Wah, enak banget ya, aku suka banget kalau maem ini tuh pakai nasi putih anget. Apalagi kalau di kampungnya Fluffy kasih itu ada namanya nasi oyek. Itu juga enak banget kalau di maem pakai kangkung seperti ini. Gak usah lama-lama lagi ya, kita akan sajikan di meja makan. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy kasih mau bikin resep yang simple banget. Ini cocok banget untuk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Kita akan masak udang ya. Kebetulan kita udah lama banget nggak bikin resep masakan udang. Hari ini udangnya mau kita tumis dengan aneka sayuran. Nah, ini udangnya mau aku buang kulit aja ya. Kemudian kotoran ada di punggungnya juga kita buang. Tapi bagian ekornya disisain supaya nanti kelihatan cantik aja. Kemudian kita cuci bersih. Setelah cuci bersih kita sisihkan, kita akan siapkan bahan lainnya. Aku pakai brokoli. Nah, tumben ya Fluffy kasih tuh masak brokoli gitu. Biasanya masakannya itu deso tenan, tapi hari ini masak brokoli. Gak apa-apa ya, sekali-kali kita makan masakan sing rodo kelondo-londoan. Nah, ini brokolinya akan kita potong. Ini potongnya sesuai dengan seleranya Fluffy aja. Mau gede-gede boleh, mau kecil-kecil boleh. Kemudian ini
kalau sudah dipotong-potong kita akan rendam dulu dengan air. Ini airnya kita kasih sedikit garam, kemudian ini diamkan kurang lebih 5 menit. Setelah 5 menit kita akan cuci dan bilas sampai bersih banget. Nah, ini hasilnya setelah dicuci bersih, kemudian kita sisihkan. Setelah ini kita akan siapkan jamur. Nah, jamur ini sesuaikan dengan selera Flavis aja. Boleh jamur kayak gini, ini jamur kancing namanya. Boleh jamur kuping ataupun boleh jamur apa tuh namanya shiitake dan lain sebagainya, itu juga boleh banget. Kemudian kita akan rebus terlebih dahulu. Brokolinya beri sedikit garam dan minyak. Rebusnya tuh nggak usah lama-lama Flavis, jadi begitu air mendidih cemplung, aduk-aduk, udah angkat. Biar nanti warnanya masih tetap cantik dan rasanya masih enak banget dan masih krius-krius. Kemudian kita sisihkan ya. Setelah ini kita akan siapkan lagi wajan, beri minyak. Kalau sudah panas kita akan gongsong bumbunya sampai nanti benar-benar harum banget. Kemudian kalau misalnya sudah harum, di sini kita akan langsung masukkan udangnya. Nah, ini udangnya akan kita masak sampai nanti mateng dan warnanya itu udah berubah Flavis. Kalau udang itu kalau dimasak dia akan kemerahan seperti ini. Kemudian masukkan jamurnya, kita akan aduk-aduk sebentar. Kalau misalnya dirasa jamurnya sudah setengah matang kayak gini, kemudian di sini kita akan langsung cemplungin brokolinya. Nah, kalau misalnya brokolinya udah masuk Flavis, ini masaknya udah nggak usah lama-lama lagi. Ini kita tambahkan lagi garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya. Kalau mau tambahkan merica bubuk juga boleh, enggak juga nggak apa-apa. Dah, ini udah matang Flavis. Brokolinya masih kriuk-kriuk, rasanya enak banget, gurih banget. Ini udah nggak usah lama-lama lagi, kita akan langsung sajikan di meja makan. Maemnya pakai nasi putih anget, wis nggak perlu lauk lain lagi karena udah ada sayurnya, udah ada udangnya. Ini cukup kita maem untuk sarapan ataupun makan siang ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep tumisan kangkung. Wah, ini favoritnya Flavikasi banget. Pokoknya dari zaman dulu sampai sekarang yang namanya kangkung itu tetap jadi favoritnya Flavikasi. Ini kangkungnya sudah dicuci bersih ya. Kemudian di sini kita akan tambahkan bahan lainnya. Sini aku pakai tahu kopong. Biasanya kalau numis kangkung, kalau nggak kangkung doang itu biasanya tak tambahin cambah dele ataupun pakai tempe atau pakai teri, itu juga enak banget. Nah, hari ini aku pakainya tahu kopong aja. Ini kan kita potong panjang-panjang supaya lebih cantik. Kemudian setelah ini kita akan siapkan lagi bumbunya. Untuk bumbunya wis pokoknya pakai yang simpel-simpel aja. Di sini kita cuman pakai lombok, bawang, brambang. Nah, ini untuk cabenya atau lomboknya di sini aku pakainya yang rawit. Kalau misalnya Flavis nggak mau pedes, Flavis bisa pakai cabai merah besar ataupun pakai cabai merah keriting, itu nggak terlalu pedes. Teman hari ini karena aku maunya pedes banget, jadi aku pakai cabai rawit. Jangan lupa tambahin bawang putih. Ini bawang putihnya akan kita potong tipis-tipis. Selain cabai bawang putih kita akan tambahkan lagi brambang ataupun bawang merah. Nah, semua bahan ini akan kita iris. Jadi resepnya benar-benar simpel banget, nggak ada ngulek-ngulek, nggak ada blender-blender. Jadi semuanya cukup kita potong-potong aja. Jadi masakannya itu kalau Flavikasi bilang asal cemplang-cemplung, sreng mateng, udah itu. Tapi rasanya enak banget. Setelah ini kita sisihkan. Kemudian di sini kita akan siapkan wajan, beri minyak. Kalau sudah panas kita langsung cemplungin aja jadi satu semua bumbunya. Kita akan gongsong sampai nanti aromanya udah wangi banget. Baru nanti kita akan cemplungin tahu kopong yang sudah tadi kita potong-potong. Kemudian ini akan kita aduk-aduk, biarkan nanti sampai tahunya matang. Nah, kalau mau kasih garam nanti dulu, jangan di saat ini, karena kalau misalnya ngasih garamnya duluan, asinnya itu cuma ke tahunya, nggak ke kangkungnya. Kemudian ini kangkungnya kita masukkan, kita wolak-wali, biarkan sampai nanti semua bahan dan bumbu tercampur rata. Baru setelah ini kita akan masukkan bumbu-bumbu lainnya. Misalnya tadi kita mau pakai garam ataupun mau pakai penyedap rasa, itu kita masukkan sekarang. Nah, di sini untuk yang membedakan nanti aku mau pakai kecap manis Flavis. Jadi kalau biasanya aku masak kangkung pakai saus tiram ataupun cuman pakai bawang putih diceprek. Nah, hari ini aku mau tambahin kecap. Ini ternyata rasanya enak loh, masak kangkung pakai kecap tuh enak rasanya. Ini cukup kita aduk-aduk aja. Kalau setelah kecapnya masuk, kemudian nggak usah lama-lama lagi, kita akan langsung angkat, kita akan sajikan di meja makan. Ini enak banget, kita maem pakai nasi yang masih anget, masih kemebul.
Terus kalau misalnya Flavis ada tempe goreng sreng itu boleh banget, apalagi kalau tempe goreng srengnya itu tempe sumpil ataupun kalau yang tempe biasa juga boleh, cuman gorengnya itu potongnya tuh kandel-kandel, itu nanti enak banget rasanya pakai sayur ini. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini, semoga kalian suka dan cobanya. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan dari tempe. Hari ini kita mau bikin tempe kecap lombok ijo yang enak banget. Kebetulan karena Flavikasi tinggal di Kebumen, jadi yang namanya tempe ataupun ada tahu itu rasanya enak banget, beda kalau di tempat atau di daerah-daerah lain. Ini tempenya akan kita bikin tempe kecap lombok ijo ya. Ini pertama-tama kita segmen tempe, kemudian kita potong memanjang. Kemudian untuk bumbunya di sini kita pakai yang simpel-simpel aja. Kita akan pakai lombok ijo yang gede. Kalau misalnya Flavis mau lebih pedas bisa tambahkan cabai ijo yang rawit ya. Kemudian ini akan kita potong-potong. Kalau sudah dipotong-potong kita akan sisihkan. Setelah ini kita siapkan lagi ada bawang putih. Ini bawang putihnya juga cukup kita potong-potong tipis-tipis aja kayak gini. Setelah dipotong-potong kemudian kita akan sisihkan. Kemudian nanti kita akan siapkan lagi nih ada brambang. Jadi ini masakan tuh bumbunya cuma lombok, bawang, brambang, gula, garam. Dah itu aja, tapi rasanya enak banget. Kalau brambangnya sudah kita potong-potong, kita akan sisihkan terlebih dahulu. Kemudian di sini kita akan siapkan wajan. Kita akan beri minyak, kalau sudah panas kita akan goreng tempenya sampai nanti mateng, kuning kecoklatan dan kering kayak gini. Kemudian setelah ini kita sisihkan, bisa juga diangkat kalau wajannya kurang lebar ya. Kemudian setelah ini kita akan cemplungin brambang dan juga bawangnya. Kita akan gongsong sampai nanti aromanya harum banget. Setelah harum di sini kita akan campurkan dengan tempenya. Kemudian kalau sudah tercampur di sini kita akan cemplungin air ya. Airnya nggak usah banyak-banyak supaya ini rodok basah aja, tapi jangan sampai nanti kebanyakan terus sampai jadi lembek banget. Tambahkan lagi daun salam. Harusnya daun salamnya di awal tadi ditumis, cuman Flavikasi rada ngantuk ini. Jadi ya wis nggak apa, kita cemplungin aja. Tambahkan lagi gula, garam, penyedap rasa, kecap manis. Kemudian kita akan aduk-aduk, biarkan nanti kuahnya rada asat. Nah, kalau udah terakhir masak di sini kita akan cemplungin lombok ijonya. Nah, kenapa sih ini lombok ijonya masukinnya di akhir masakan? Jadi supaya nanti pada saat penyajian warna cabenya itu masih cantik banget, Flavis masih hijau, masih menggoda banget. Nah, kalau cabai hijau sudah masuk, masaknya udah nggak usah lama-lama lagi, tinggal diaduk-aduk sebentar. Kemudian seperti ini aja Flavis, ini sudah matang, ini rasanya enak banget, warnanya juga cantik banget. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan sajikan di meja makan. Ini enak banget kalau kita mau pakai tumis kangkung ataupun tumis kacang panjang, terus ada endog dadar, terus kita tambahin lagi misalnya mau ada bakwan, itu juga rasanya enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini, semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Dadah.